Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hima Aksi FEB UMJ bersama gua Ervan Eka Saputra di Mindspace Podcast Hima Aksi Beraksi. Oke, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari mahasiswa FEB UMJ 2020. Langsung aja kita panggil Azra dan Putri. Tepuk tangannya dong buat dia semua. Sini. Kam. Halo. Apa kabar? Duduk dulu. Mungkin perkenalan diri dulu dari Azra sama Putri dan bisa langsung Instagramnya juga ditaruh di bawah. Apa-apa. Dari gue nih. Ya, dari apa nih? Azra. Instagram ya. juga apa nih? Gak apa-apa. Kalian promosi kan lu? Promosi ya. gue. Lanjut. Nama gue Azra Ibnu Hasan. Gue mahasiswa akuntansi UMJ tahun 2020. Gue rumahnya ada di Cijantung, Jakarta Timur. Instagram. Bentar, potong bentar. Boleh, Yang boleh. ini ya, ngopi ya. Orang Jakarta Timur. Enggak, ya? bukan. Itu Bekasi Timur. Beda planet. Lanjut. Instagram gue @azra.ibn. Silakan di follow Di bawah ini. editor siap di bawah nih. Azra.ibn. Follow. Itu. Terus mbaknya yang satu ini perkenalan diri dari mana? Mbak ya, Jawa ya. Oh iya, Neng. Nama gue Putri Ardiani, mahasiswa akuntansi 2020. Iya, Rumahnya di Ciater Barat. Ciater Kalau Barat. mau ngirim makanan boleh. Iya. Langsung aja DM ke. DM ke Ardiani Putri. Mantap. Nah, jomblo nggak berdua? Alhamdulillah jomblo sih kalau sekarang. Nah. Untuk sekarang ya. Buat sekarang nih. Untuk sekarang ya. Nggak tahu besok ya. Atau besok. Nah, jadi buat kalian yang nonton video ini entah kapan, kan ada Instagram dia berdua, langsung aja follow kalau berminat ya. Isi Jadi, Gform dulu. Iya, gue jual lu berdua. Oke, lanjut. Jadi kita di sini kan mau ngobrol perihal kuliah online di masa pandemi COVID-19 ini. Iya. Nah, jadi gue punya beberapa pertanyaan nih buat lu berdua seputar kuliah online. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Jadi gimana sih perasaan kalian nih menjalani kuliah daring di masa pandemi ini? Mulai dari Azra. Dari gue. Perasaan gue sih tentu ya sedih. Iya. Ya ada kekecewaan lah, karena apalagi kan gue angkatan pertama yang merasakan kuliah online. Oh iya, angkatan kan? corona ya. Corona, pembukaan gitu kan, istilahnya kayak wah baru tahun kemarin tuh masih ngerasain gitu vibes-nya kampus. Giliran angkatan gue tuh kayak langsung semuanya kayak berbalik gitu kan, langsung online, kita harus serba di rumah. nah itu terus kita harus beradaptasi lagi kan, tuh kayak Goyang ya, ngomongnya digoyang. Santai. Terbawa emosi Jangan nih, dong. Santai. emosi meluapkan. Lanjut. Baik, Jadi ya tentu makanya kita mengharapkan kalau ini cepat berakhir sih dan balik lagi ke situasi yang normal ya, karena banyak banget impact yang negatif gitu. Benar. Gitu. Kalau dari pendapat Putri gimana? Ya, kuliah di masa daring ini tuh bosen. Terus juga kayaknya tugas tuh bertubi-tubi ya. Banyak, Iya. iya. Kayak misalkan dikasihnya tuh jam 7 nih. Benar. Harus kelas jam 9. Waduh. Nah, Tapi- emang nggak ada matkul lain gitu loh. Maksudnya kayak tolonglah dosen ya dikurangkan, I'm sorry. Unek-unek Iya, masuk. unek-unek ya. Masuk. Ini mewakili perasaan. Enggak. Oh, enggak. Jadi Oh, buat enggak. Bapak dan Ibu dosen, mohon maaf bukan saya yang ngomong ya. Mereka Eh, berdua. Up. Terus cara kalian buat tetap produktif di masa pandemik itu dengan berbagai rintangan-rintangan yang kalian hadapi itu gimana sih? Dimulai dari gue ya. Iya. Mau dari Ajra dulu apa Putri dulu? Kira juga nggak apa-apa kan calon pemimpin. Ya, gue dulu. Silakan. Kalau cara gue untuk supaya gue tetap produktif di masa pandemi ini dari sisi akademik. Kalau dari sisi akademik itu dengan gue mengikuti kayak itu webinar atau event-event seperti lomba, seminar ya kan, jadi gue udah ngerasain yang namanya kuliah online, terus nggak semuanya gue bisa mencerna apa yang dikasih dosen, jadi kan kayak kurangnya masukan pengetahuan dari dosen. Ya udah kita bantu dengan pengetahuan yang kita dapat dari luar, karena ya nggak menutup kemungkinan bahwa pengalaman dan pengetahuan yang di luar jam kampus kita itu bisa lebih
lebih bagus gitu, maksudnya Iya, lebih lebih besar worth it kan, buat kita lebih juga worth it mungkin, buat ya. kita. Jadi untuk menjaga akademik gue biar tetap balance, terus biar tetap produktif ya dengan itu caranya sih. Karena ya kalau kita nggak ada usaha buat untuk mendapatkan pengetahuan lain dan kita cuma mengandalkan kuliah online ini ya kurang worth it sih. ya. Gitu. Oke, itu dari sisi Anjra. Kalau dari sisi Putri gimana? Setuju sih apa yang dikatain Azra. Itu kan dia berproduktif dalam ini ya, akademik. Kalau non akademik apa Iya. coba kayak yang cewek mungkin bisa membangun apa jualan online, ya, all-shop. iya all Ya, shop. Terus benar. banyak banget kan sekarang. Ah. Terus juga bisa membantu hobinya dia memasak. Masak bantuin nyokapnya, ibunya mungkin. Atau enggak dijual kan, Iya, jadi untung. jadi jualan online lagi. Terus juga kayak yang cowok mungkin bisa bertarung dalam bermain games ML. Bener, sekarang lagi ya. banyak Sekarang PUBG ya. gitu. Turnamen online mungkin gitu. Kan itu lumayan dapat uang juga. Iya sih, memang ada sekarang juga ya kita juga nggak bisa stuck di apa-apa yang mau serba offline karena kita juga harus menyesuaikan zaman. Mungkin karena emang lagi eranya kayak gini ya kita nggak tahu sampai kapan. Berdoa aja semoga semuanya cepat selesai lah ya. Amin. Sebelum lanjut ke pertanyaan yang ada di skrip, gue pengen nanya sih, lu kan berdua akuntansi nih, Iya. baru nyampe sini udah ada rasa penyesalan belum? Salah pilih jurusan. Kalau itu sih ya sebenarnya ada sedikit gitu. Sedikit ini Kenapa kita tuh? kayak Sedikitnya gitu. kenapa? Nah, kalau gua basic gua itu kan gua jurusan Otomotif. bahasa. Oh, Bahasa kirain- otomotif. kirain Gua banget itu. otomotif. Gua ngitung ini malah, hitung baut dulu. Iya. Gua jurusan bahasa dulu. Jurusan bahasa dan ketika gua angkatan 19, jadi gapir. Iya. Jadi ketika pas gue pengen daftar itu gue awalnya di teknik sipil gue persiapan, cuman sayangnya karena satu dan lain hal dan kurangnya persetujuan akhirnya gue banting setir lah ke akuntansi. Iya. Akuntansi dan gue ngambil UMJ gitu kan. UMJ kan UNJ nggak dapet, ya udah UMJ aja, sama-sama ijo. Tapi ya rumah kan? lu jauh juga coy dari Iya Jantung ke sih. sini lumayan lu. Berarti kalau nanti kuliah online offline misalkan masuk kelas jam 7 atau jam 6 pagi lu macetnya Pondok Iya. Indah sampai sini. Iya sih gokil, emang gitu. touring Jadi, gitu touring. Berarti lu ke akuntansi itu bukan dari sepenuhnya hati lu. Pada awalnya, Pada pada awalnya. awal, tapi pas Sekarang juga- gimana? sekarang ya hati gue udah menerima lah, karena kalau kita menjalani tanpa ada penerimaan dari hati kan jadi hal yang sia-sia buat kita kan, jadi Nah. ya udah kita terima aja. Oke, ini dari sisi Ajra. Kalau dari Putri gimana? Udah ngerasa salah jurusan kah atau mau ngambil ini karena memang orang tua atau gimana? Mungkin bisa dijelasin? Ngambil jurusan akuntansi ini emang udah dari SMP. Oh, dari SMP. Pengen ngeliat, kan ngeliat ini ya Bibi gitu. Dia juga Bibi? iya Bibi dulu, Bibi. Oh, kirain Oh, Habibie. kirain Habibie. Bingung ya Habibie jurusan apa ya? Habibi. Ya terus. Iya, itu ngeliat Bibi juga di jurusan akuntansi. Kok kayaknya seru ya hitung-hitungan. Emang basicnya juga aku suka banget sama MTK ya. Jadi Iya. seru gitu. Terus juga dia kerja kantoran kan. Terus habis itu Oh, dia, tipikal kerja kantoran ya? iya, terus gini, wah kaya nih. Waduh. Wah harus bisa nih, harus bisa. Jadi kayak gitu. Kalau dari orang tua sih nggak pernah memaksakan, selalu. Oh, ngasih kebebasan Iya, anaknya nih buat gitu. ngambil jurusan apa aja dan untuk ke step berikutnya juga diserahin semua ke Putri gitu. Oh. Asal tanggung jawab ya ketika kita udah ngambil kan hidup ini cuma ada dua pilihan, iya Apa atau tuh? tidak. Benar. Gitu. Nah. Ketika kita udah milih iya, berarti kita harus bertanggung jawab apa yang udah Kita kita pilih, pilih iya. gitu. Jadi ya udah. Iya, alhamdulillah sih kalau kalian kalau Ajra yang buat nangkep mulai belajar suka terhadap akuntansi. Ajra sebab sama gua. Hampir kebanyakan cowok sih ya buat hitung-hitungan memang Iya, kurang. kurang. Iya, Kurang. kalau cewek lebih teliti juga. Jadi emang pantas gitu buat cewek buat masuk bidang akuntansi. Ya. Cewek ya akuntansi ya. Iya, gua pengalaman gua pas lagi kuliah offline kan gua angkatan 2012 2018 nih. Oh iya. Gua kan waktu itu kelas, kalau angkatan gua sampai kelas E, kalau lu sampai C kan ya? Iya, Cek. Kalau kelas gua waktu itu sampai jadi kelas ada 30 sekian mau 40 orang lah ya, 30 mau ke 40 orang. Itu gua sekelas cowok cuma 10 atau 11 gua lupa. Sisanya cewek. Ya udah, jadi kayak mungkin di sini masih minoritas nih buat laki-laki di akuntansi. Ya, mungkin karena itu tadi ada yang nggak suka hitungan atau gimana. Dan alasan satu dan lain hal mungkin ya gua
nggak tahu juga. Terus kita langsung aja ke pertanyaan berikutnya nih ya. Pendapat kalian nih terkait efektivitas pembelajaran secara daring di masa kuliah kalian untuk sekarang ini tuh gimana sih? Efektif atau enggak? Apakah emang kalian tipikal yang suka di rumah aja nih dengerin belajar, atau yang emang suka bersosialisasi apa gimana? Kalau menurut gua efektivitas secara online itu kurang, justru jauh dari kata cukup. Benar ya, karena benar, kita melihat dari dari kualitas pendidikan di Indonesia sebelum pandemi pandemi aja kualitas pendidikan Indonesia itu kurang. Kayak kita bisa lihat di data-data yang ada, kayak dari Human Development Index itu Indonesia berada di urutan dari tahun 96 itu Indonesia berada di urutan ke 102, sempat naik ke 99 tapi setelah itu turun sampai 109. Iya. Terus pinter ya udah ngeriset ya. Indonesia jadi kita harus memandang kan efektivitasnya benar. Gitu. Jadi kita lihat juga Indonesia urutan ke 12 dari 12 negara di Asia. Iya. Ditambah lagi urutan ke 37 dari 57 negara yang disurvei. Benar. Nah, maka dari itu sebelum pandemi pun kualitas pendidikan di Indonesia itu sudah agak kurang ya. Ditambah lagi dengan faktor Covid yang mana ya kita harus beradaptasi dan pasti ada rintangan-rintangan baru yang lain, dan maka jauh itu dari kata efektif gitu. Kalau menurut Putri gimana? Iya sih, kurang ya efektif dalam belajar daring ini. Kayak misalnya ada kan contoh orang tuh kalau yang belajar harus natap. Iya. Nah, sedangkan kalau layar laptop natap, dosennya kemana tahu itu matanya kan gitu. Jadi kayak, udah nggak fokus, udah deh on cam tuh habis tuh cuman absen muka doang, habis tuh dimatiin, habis tuh tidur gitu. Iya. Jadi emang ini ya ngomongin kenyataan emang biasanya rata-rata kayak gitu. gitu. Kita ngomongin berdasarkan kita rasain aja, nggak usah iya. malu-malu, nggak usah sungkan. Asal tidak ngomong kasar, nggak apa-apa, kita ngobrol aja. Jadi kayak gitu, mungkin kayak pengen banget gitu offline, ya udah deh kapan ya gitu, kayaknya besok sih. Tapi kalian tuh pas masuk sini tuh emang dari pas UN juga dari pas kelas 3 ya udah online. Iya. Udah emang udah mulai di rumahin lah tuh dari pas kelas 3 apa pas udah Semester 2. Oh, semester 2. Oh, enggak. Gua tadi nanti mau nanya lu berdua, cuman gue inget dia gap. Jadi dia duluan, jadi pas dulu juga offline. Masih offline, masih ngerasain seru-seru lah. Iya, masih bisa coret-coretan ya. Coret-coretan. Coret-coretan enggak kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan udah sekarang bisa sih bener coret-coretan. Iya, tapi di laptop gitu. Dicoret-coret. Beli pilok sendiri. Iya. Di rumah kan. Nah, terus menurut kalian bagaimana seharusnya kita sebagai mahasiswa menyikapi perkuliahan secara daring ini? Gimana nih nyikapinya nih? Dari Ajra dulu. Oke, kalau cara kita menyikapi, kita kan sebagai seorang mahasiswa berpikir secara kritis dan panjang ya. Jadi mau nggak mau ya kita harus menjalani apa yang ada gitu, kayak tentunya secara totalitas ya. Benar. Karena kalau misalkan kita menjalani secara setengah-setengah, sementara kita itu nantinya bakal berperan aktif loh untuk untuk memajukan dunia lah istilahnya ya. Jadi kita ya harus menerima kebijakan pemerintah dibarengi dengan upaya-upaya kita, dan ketika kita punya kesempatan untuk semisal kita ngasih masukan buat pelaksanaannya supaya jadi lebih baik atau lebih efektif dengan menyesuaikan keadaan yang ada, kita lakukan. Misalkan kayak ngasih masukan ke pemerintah, atau kayak kita bikin suatu konsep dan kita membuktikan kalau konsepnya itu bagus gitu. Iya, nah gitu. Jadi tapi tetap langkah yang pertama ya kita laksanakan dengan sepenuh hati dan totalitas. Nah, terus juga sebelum ke Putri, for information buat kalian, kita dari Himaksi itu ada namanya terasi, program terasi, itu yang dimana artinya tempat aspirasi mahasiswa akuntansi. Jadi kalau kalian punya aspirasi atau pendapat yang mengganjal buat kalian, yang kalian pengen kritik tanpa ada nama kalian di salah satu aplikasi Zomato, kalian tinggal tulis apa yang keluh kesah dari kalian, nanti diterima lalu disampaikan gitu. Jadi itu sudah diwadahi sama Himaksi. Jadi kalau kalian merasa mungkin ada yang Kak, Bang, ini ada yang menurut gua dosen yang ini kok gak kayak gini ya, itu nanti dibahas dan dipertimbangkan lagi sama kita. Dan tadi
Lanjut ke Putri, gimana sih menyikapi perkuliahan online ini menurut Putri? Sebenarnya dalam menyikapi perkuliahan online ini tuh sebenarnya harus mau nggak mau, Iya, ya gak sih? benar. Kayak ketika lu mau, cuma dunia ini nggak mendukung apa yang kita mau, gitu. iya. Jadi ya udahlah, terpaksa kita harus mau dong, harus berkuliah dengan secara daring ini, gitu. Tapi ya balik lagi ya, pokoknya kalian harus bisa punya ide kreatif sekreatif mungkin di masa pandemi ini. Jangan menutup diri kalian buat untuk beraktivitas walaupun serba online, menutup ide kalian walaupun itu serba online. Jadi dari gue sih tetap semangat buat kalian yang masih panjang nih perjalanan, masih ada belum ketemu proposal segala macam ya. Terus di masa COVID-19 ini yang dihadapkan dengan dua pilihan nih, misalkan anggap gue siapa nih, gue kasih pilihan nih dua, ada pilihan satu, lu tetap kuliah daring tapi minim resiko, atau misalkan lu kuliah offline tapi tinggi resiko tertular COVID ya. Itu lu pilih mana dan coba jelasin alasannya kenapa? Kalau gue karena gue suka ngambil risiko ya, Iya. nekat cowok kan nekat ya biasanya, Barbar. jadi barbar lah, Barbar, ya. Jadi gue lebih ke milih kuliah offline. Bener. Walaupun resikonya besar, kayak misal kita bakal kena COVID, bahkan ada yang bisa sampai meninggal. Ya. Jadi gue milih kuliah offline dengan dibarengi dengan upaya-upaya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misal prokes, ya kan, vaksin. Jadi kita ikutin. Sekarang juga udah banyak kok vaksin gratis, jadi banyak. Sampai nih buat teman-teman di rumah, buat yang belum vaksin, jangan takut, nggak kenapa-napa ya, kita bantu pemerintah demi kebaikan kita semua. Ya, bener-bener. Segeralah vaksin lah pokoknya. Vaksin, nggak akan jadi titan, vaksin Ya, pokoknya. Insya Allah kalau udah vaksin semua bakal lebih baik ke depannya. Ya, jangan terlalu denger banyak hoax tentang vaksin ya. Ini vaksin aja. Benar, vaksin dulu gitu, vaksin aja dulu gitu. Tapi dengan dalam keadaan sehat ya, jangan sakit. Betul. Berarti tadi dari Azra itu lebih setuju kalau Offline. iya offline Ya. dengan segala resiko yang ada lah ya. Ya, Nah, kalau Putri gimana? Sebenarnya pilihan ini susah ya, Susah. milih yang mana ya, Bisa, gitu. ada minus plusnya lah setiap pilihan. Kayaknya sih milih sejalannya aja. Sejalannya gimana tuh maksudnya? Ya seandainya nih kan PPKM ini selesai nih, Iya. terus udah berkurang juga dong kasus COVID-19 ini gitu. Kayak mendingan diupayakan untuk offline gitu. Tapi semisalnya emang nggak bisa pun, ya udah online gitu, mau nggak mau kan, biar bumi ini tuh juga udah apa ya namanya, abis dari virus COVID-19 ini, biar bebas ya, biar kemana-mana nggak usah pakai masker, terus duduk juga nggak usah jauh-jauhan gitu. Nggak usah gini-gini, ini deket sih kita, tapi udah pada vaksin. Iya, Aman. Aman. Cek aja NIK gua atau Asik. Azra atau Putri. Boleh. Cek aja ya. Terus tadi gue lupa lagi apa tuh. Ya udah, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Harapan kalian berdua nih terkait dunia perkuliahan dan kondisi sekarang masih dihadapkan dengan kasus COVID-19. Harapan apa aja, entah buat kampus atau buat pemerintah atau untuk siapapun yang menonton video ini, apa gitu. Harapan gue dunia ini cepat pulih. Amin. Kembali normal. Amin. Dan ya gue ngerasain yang namanya vibes kampus, kayak kita kembali normal lagi dan bisa memaksimalkan pembelajaran. Dan kan kalau offline itu kita juga bisa nambah relasi, kayak kita interaksi langsung sama temen. Iya sih, benar-benar. Bener kan, antar jurusan lah, fakultas. Jadi nggak cuma sekedar kampus, itu. ya, Iya, bisa. betul banget. Jadi ya gue berharap banget cepet normal, dan pemerintah pun memiliki langkah untuk supaya kembali lagi menjadi normal gitu. Iya sih, banyak. Karena capek juga sih, dengan keadaan yang seperti ini, tapi kita juga harus menyesuaikan gitu kan. Itu sulit sih. Sulit. Ya, menurut Putri gimana? Harapannya apa nih ke depannya? Setuju siapa yang dikatain Azra. Harapannya mungkin untuk anak-anak muda ya kali ya. Untuk anak-anak muda gitu, yang di luar sana gitu, udahlah stop dulu nih nongkrong sampai malam gitu. Terus kayak kalau kita egois gitu, kapan bumi ini kelar gitu. Jadi kan ketika kita egois, semua orang yang kena gitu, bukan kitanya doang impactnya. Dampaknya buat orang banyak gitu. Banyak juga kan yang udah perusahaan-perusahaan atau usaha-usaha kecil udah gulung tikar gitu kan. Jadi kasihan juga kan. Udah banyak juga
makin banyak yang seperti itu makin banyak tindak kejahatan sih menurut gua ya. Iya benar-benar. Jadi makin banyak orang yang nekat buat mencuri atau misalkan melakukan tindakan-tindakan kejahatan demi mendapatkan uang untuk menghidupi keluarganya mungkin dari beberapa kepala keluarga gitu. Jadi gua pun miris sih akan hal-hal yang kayak gitu. Nah, terus untuk terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan dari kalian yang kalian ingin sampaikan gitu ke penonton di rumah atau ke siapa gitu tentang ya mungkin apa aja sih mungkin ya kalau belajar online lagi kayaknya udah terlalu ini apa aja nih tentang mungkin keluh kesah kalian atau apa Pesan-pesan gitu. sih, lebih ke pesan-pesan ya. Pesan-pesan teman-teman di rumah semua. pesan gue buat teman-teman di rumah, buat yang nonton video ini, ya apapun rintangannya, apapun yang kita hadapi sekarang, teruslah berusaha, teruslah berjuang untuk menjadi yang terbaik dari versi diri kita sendiri, bukan versi kelas 2 dari orang lain. Dan jangan pernah nyerah, karena pemenang itu nggak pernah menyerah, dan yang menyerah itu nggak pernah menang. Itu pesan dari gue. Keren. Pak Putri sendiri apa yang ingin disampaikan nih sama penonton di rumah, teman-teman semuanya? Pesan-pesan. Iya, pesan-pesan. Pesan-pesannya dari gua, pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka dunia ini dan paspor untuk kebebasan di hidupan kita. Udah Dikit aja, jangan kira mau banyak-banyak. lanjut. Kalau banyak-banyak takut nggak keserap. Oke. Oh udah kalau gitu terima kasih buat Ajra, buat Putri yang udah mampir ke podcast Simaksi episode 3 dan jangan lupa buat teman-teman di rumah yang nonton video ini di like, comment, and subscribe dan jangan lupa nih ada di kolom deskripsi kita link penelitian atau survei dari bidang Litbang. Jangan lupa diisi dan tetap semangat menjalani hari-harinya. Terima kasih ya sekali lagi kalian udah mampir. Okay. Sama-sama. Kita jargon bareng-bareng ya. Boleh. 1, 2, 3. Terima kasih. Beraksi.